Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tiur Marnida Purba. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di UPTD SD Negeri 46 Bukit 7, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah peserta PTG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091733. Pada kesempatan hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya menjalani uji kinerja secara luring di UPTD SD Negeri 46 Bukit 7 dengan materi Pemimpin Pilihan Allah menyatukan bijak pemberani di kelas 5 fase C dengan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Halo. Selamat pagi. Semangat pagi. Oke, apa kabar hari ini aku? Biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Ayo, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk Dion, Ibu minta untuk membawakan doa pembuka hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Ya Bapa, berikan kami hikmat dan pengertian-Mu, agar kami dapat pelajaran hari ini. Tuhan, hanya doain kami sampaikan demi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita bernyanyi dulu ya nak. Ya, kita bernyanyi Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berdoa untuk teman, berbagai kesaksian akan ku lakukan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, berbagai kesaksian akan ku lakukan. Berbagai kesaksian akan ku lakukan. Berbagai kesaksian akan ku lakukan. Oke, tepuk tangan. Ya, Ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Emia, Hadir Bu, Febrianti, hadir Bu, Ebe, hadir Bu, Horas, hadir Bu, Sina. hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya anakku? Iya, semuanya hadir. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih? Apa nak? Tentang Kewajiban manusia terhadap Tuhan dan sesama. dalam pembelajaran tersebut, kita diajak untuk saling mengasihi terhadap sesama kita manusia, tanpa memandang dari sudut manapun, baik itu agamanya, sukunya, dan juga rasnya. Iya, dalam pembelajaran itu juga kita diajak untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwa. Dengan apa? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang taat akan Tuhan. Oke, tema kita hari ini adalah Pemimpin Pilihan Allah menyatukan bijak pemberani. Adapun tujuan pembelajaran
Ya, semua lihat ke depan. Coba semua membaca. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? 2 ya. Oke. Baik, Ibu mau bertanya dulu ya. Iya, Ibu mau bertanya dulu. Siapakah pemimpin Israel yang kalian ketahui? Lalu hal apa yang membuat kalian mengingatnya? Ayo, siapa yang bisa? Oke, baik, Aldo. Saul. Ya, kenapa kamu mengingat Saul itu? Karena merupakan salah satu raja Israel yang dipilih oleh Hakim Samuel. Oke, tepuk tangan buat Aldo. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Emia. Musa. Oke. Kenapa Musa kau ingat aku? Karena Musa memimpin Israel keluar dari kejayaan Mesir. Oke, tepuk tangan buat Emia. Siapa lagi? Satu orang lagi. Oke, Sina. Daud. Ya, kenapa kamu mengingatnya? Bukan Daud raja yang kuat dan besar yang mengalahkan Goliat. Oke, baik. Tepuk tangan buat semua. Ya, semua benar ya. Oke. Sebelum Ibu masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan jelaskan sedikit arti kepemimpinan. Ayo, siapa yang tahu arti pemimpin? Saya, Bu. Oke, Dion. Pemimpin adalah atasan yang mengatur bawahannya. Iya, atasan yang mengatur bawahannya. Oke, boleh. Iya. Coba semua melihat ke depan. Ibu akan jelaskan arti pemimpin secara umum. Pemimpin secara umum adalah seorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi, menginspirasi, dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin tidak selalu memiliki jabatan formal, tetapi mereka memiliki pengaruh dan wibawa yang membuat orang lain bersedia mengikuti mereka. Lalu, apa itu pemimpin pilihan Allah yang menyatukan, bijak dan pemberani? Iya, lihat ke depan. Pemimpin pilihan Allah yang menyatukan, bijak dan pemberani adalah seorang pemimpin yang dipimpin oleh nilai-nilai ilahi, mampu mempersatukan masyarakat tanpa memandang perbedaan. Tanpa memandang perbedaan, artinya siapapun, agama apapun, suku apapun, dan ras apapun, membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan yang matang dan berani bertindak sesuai dengan kebenaran serta kebaikan bahkan dalam menghadapi kesulitan. Oke? Iya. Dalam tema kita tadi, yaitu pemimpin pilihan Allah menyatukan bijak pemberani. Ibu ambil salah satu contohnya, yaitu pemimpin Allah yang menyatukan. Pemimpin Allah yang menyatukan, yaitu Daud diurapi menjadi raja. Oke, sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran kita, Ibu mau bentuk kelompok dulu. Oke, di depan sudah ada tertulis kelompoknya, nama-nama kelompoknya. Jadi ini Ibu bagi meja yang di sini kelompok 1, yang di sini kelompok 2, dan yang di sini kelompok 3. Silakan duduk berdasarkan nama-nama kelompok tersebut. Ayo, ambil tempatnya. Sudah diambil tempat duduknya? Oke. Iya. Semua memperhatikan ke depan. Oke, Ibu akan tunjukkan sebuah video untuk memperdalam pertemuan kita hari ini.
Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, Silvi. Di depan. Ayo, yang lain. Sirimot. Di belakang. Yang lain. Ebe. Di tengah. Oke, baik. Posisi induk angsa dalam video tadi ada dia di depan, ada di tengah, dan juga ada di belakang. Semua jawabannya benar. Nah, lalu kapan induk angsa berada di depan, di tengah, dan di belakang? Nah, ketika induk angsa mengawasi anak-anaknya. Tujuan induk angsa berada di depan itu untuk apa, nak? Untuk apa? Untuk menunjukkan jalan kepada anak-anaknya. Lalu induk angsa yang posisinya di tengah itu tujuannya untuk apa? Yang mengawasi anak-anaknya supaya terhindar dari bahaya. Contohnya terhindar dari kendaraan ketika anak angsa menyeberang supaya tidak terjadi kecelakaan. Lalu induk angsa yang di belakang tadi tujuannya apa, nak? Iya, menunggu anaknya yang ketinggalan, memastikan anaknya tadi supaya semuanya menyeberang jalan dengan aman. Baik, ibu sudah siapkan LKPD. Nah, ibu akan kasih tugas kepada kalian. Coba dikerjakan ya, coba dikerjakan dan dijawab. Baik, ibu mulai dari sini aja ya. Oke. Baik. Ya, sudah nak? Febri? Sudah ada soalnya? Oke. Ya. Coba dikerjakan, dijawab. Ayo. Belum dapat? Oke. Ayo, coba dijawab, dikerjakan dengan baik. Coba dikerjakan dengan baik. Sudah bisa? Sudah selesai? Baik. Di situ ada 2 pertanyaan. Iya. Pertanyaan yang pertama adalah, menurutmu mengapa induk angsa berada pada posisi yang berbeda-beda? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, Febrianti, coba Dirina. Mengawasi lingkungan untuk memastikan lingkungan sekitar aman, juga untuk melindungi, mengarahkan, serta mengajarkan anak-anaknya menyeberang jalan dengan baik. Oke, tepuk tangan buat Febrianti. Coba soal nomor 2 ya. Apa yang terjadi jika anak angsa tidak ditemani induknya saat menyeberang? Siapa yang bisa jawab? Oke, Encia. Coba, apa jawabnya, nak? Anak angsa akan kehilangan arah dan mungkin tidak dapat menghindari kendaraan yang datang sehingga berisiko pertama. Baik, tepuk tangan. Itulah jawaban-jawaban dari video angsa yang ibu tunjukkan tadi ya, nak. Oke, masih semangat? Masih semangat? Biar lebih semangat, ibu minta semua berdiri biar kita lebih semangat. Ayo. Ayo kawan semua bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan, maju 1 langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan, mundur 2 langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan, utawa badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa, bertepuk tangan. Boleh silakan.
betul. Baik. Ya, sekarang Ibu akan kasih tugas sama kalian, yaitu untuk diskusi kelompok. Diskusi kelompok, dan seperti yang Ibu bentuk tadi, sudah terbentuk 3 kelompok. Nah, sudah pada bagiannya masing-masing kan? Sudah. Baik. Bawa kitab suci. Semuanya bawa Alkitab dong, ya kan? Ibu selalu bilang setiap belajar agama kita selalu bawa kitab suci. Coba dibuka kitab sucinya dari 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai dengan 13. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai dengan 13. Nah, Ibu juga sudah siapkan LKPD-nya. Ibu juga sudah siapkan soalnya. Kalian tinggal mengerjakan, lalu mengambil jawabannya dari 1 Samuel 16 ayat 6 sampai dengan 13. Oke, Ibu akan bagi. Ini kerja kelompok ya, nak. Kerjakan secara bersama, secara berdiskusi. Oke. Oke, coba dibahas bersama ya. Sudah selesai? Sudah. Baik, oke. Siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya? Kami Bu, kelompok 2. Oke, kelompok 2. Oke, Ibu persilakan kelompok 2 duluan ya. Silakan maju ke depan. Ayo, coba dibaca. Soal nomor 1. Siapakah yang mengurapi Daud? Jawabnya, Nabi Samuel. Atas dasar perintah Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Soal nomor 2. Siapakah ayah Daud? Jawabnya, Isai. Oke, siapa yang berani kasih tanggapan atas kitab suci 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13 tadi? Saya Bu. Oke, para dua. Tanggapan saya terhadap 1 Samuel ayat 16 dari 6 sampai 13 adalah menyadari bahwa Tuhan melihat hati bukan penampilan, mengutamakan kualitas diri dengan hati yang tulus kepada Tuhan, serta mempercayakan seluruh rencana hidup kepada Tuhan. Baik, tepuk tangan. Baik, terima kasih anak. Oke, untuk kelompok 2, Ibu persilakan duduk kembali. Oke. Iya. Sudah paham pembelajaran kita hari ini? Sudah? Oke. Coba Ibu mau kasih kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semua melihat ke depan. Ya, adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita semua dipanggil untuk menjadi pemimpin dalam lingkup kita sendiri, seperti di rumah, di sekolah, ataupun bentuk komunitas, yaitu yang meneladani sifat-sifat seperti menyatukan, bijaksana, dan pemberani. Siapa yang mau ditunjuk sebagai pemimpin contohnya di sekolah? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ayo. Iya, harus siap ya nak. Harus siap. Contohnya kita dipilih. Coba dulu Eldo, kamu jadi ketua kelas misalnya. Nah, kita harus siap. Siap jadi pemimpin. Tetapi jadilah pemimpin yang bersifat menyatukan, bijaksana, dan pemberani. Menyatukan itu seperti apa? Merangkul perbedaan dan membangun kerukunan. Sudah merangkul perbedaan dan membangun kerukunan. Gak boleh pandang-pandang dulu. Jangan bilang, temanku hanya agama Katolik. Itu tidak boleh ya nak. Tidak boleh ya. Semua agama harus ditemani. Lalu suku. Tidak boleh karena dia suku Jawa.
semuanya harus ditemani, dirangkul, disatukan. Semuanya adalah sahabat. Lalu pemimpin bijaksana itu artinya berarti berpikir matang, adil, dan mengandalkan hikmat Tuhan dalam setiap keputusan. Berpikir matang, bijaksana. Artinya jangan kita ambil keputusan kita sendiri. Jangan karena kita pemimpin, itu keputusanku sudah keputusan yang terbaik. Tidak boleh ya, nak. Tidak boleh ya. Harus diserahkan kepada kawannya, kepada semua yang berperan di dalam. Semua pendapat boleh ditampilkan, lalu kita ambil pendapat yang lebih baik. Lalu pemberani itu berarti teguh membela kebenaran, menghadapi kesulitan dengan iman dan tidak takut berbuat baik. Artinya, kalau kamu sudah tahu teman kamu itu baik, nah kamu harus dengan berani membelanya. Ya, kalau kamu sudah tahu teman kamu itu tidak salah, kamu harus dengan berani membelanya. Dengan apa? Dengan takut akan Tuhan, sesuai dengan imanmu, bahwa kamu percaya kepada Tuhan. Kamu lihat temanmu itu tidak bersalah, harus dengan berani kita membelanya. Oke, siap? Siap jadi pemimpin anak? Ya, dengan demikian, menjadi pemimpin anak berarti melayani sesama dengan kasih. Melayani sesama dengan kasih, keadilan, keberanian, selalu berpegang pada ajaran Yesus dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Oke. Iya. Sudah paham? Ibu mau bertanya dulu. Apakah kamu menyadari bahwa jadi pemimpin merupakan karya keselamatan Tuhan? Iya. Baik. Apakah kamu menyadari karakter baik apa saja yang dimiliki seorang pemimpin? Iya. Nah, yang terakhir, apakah kamu menyadari betapa besar kuasa Tuhan setelah melihat Daud mengalahkan Goliat? Iya. Baik, semuanya berarti sudah paham. Atau ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, dia apa itu aku? Bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan dengan orang lain? Iya, bagaimana cara kita menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan tadi? Ya berarti kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Kita harus menjadi teladan bagi orang lain, memastikan bahwa kita siap mengasihi sesama, melakukan perbuatan baik dengan cinta kasih sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya, dengan didampingi, berdoa, dan rajin beribadah. Salah satunya yaitu harus taat kepada Tuhan. Ya, emangnya harus Tuhan. Oke, baik. Sudah paham sampai hari ini? Baik. Iya. Untuk pertemuan kita minggu depan, kita ambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 15. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 15. Iya. Tentang apa di situ? Doa Salomo memohon hikmat. Doa Salomo memohon. Baik, itulah pembelajaran kita minggu depan, supaya dibaca di rumah, dipelajari. Minggu depan kita bahas kembali. Baik, boleh ditutup bukunya. Pertemuan kita hari ini sampai di sini, biar kita bernyanyi.
Oke, ya boleh duduk. Ya. Baik, Ibu, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Seperti yang Ibu bilang tadi, jangan lupa mempelajari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 15. Oke, untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Ibu minta Sinar untuk membawakan doa penutup hari ini. Mari kita bersatu dan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami selama belajar. Semoga apa yang kami pelajari menjadi berkat bagi sesama. Semoga kami selalu bersyukur atas karya keselamatan-Mu bagi kami. Dan semoga kelak kami dapat menjadi pemimpin yang bijaksana. Terimalah doa ini dan Kristus Tuhan pengantar kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih aku. Boleh kembali. Thank you.